Di sebuah kampung di Sumatera Selatan, hiduplah seorang gadis bernama Juwani. Parasnya elok, kulitnya kuning langsat, dan rambutnya hitam lebat menjuntai. Banyak pemuda meminatinya, tetapi Juwani belum menentukan pilihan. Suatu sore ketika Juwani sedang menimba air di sumur, ayahnya datang dengan langkah yang berat. Apakah gerangan, Ayah? Mengapa wajah Ayah demikian muram? Juwani, anak Anda, ada hal yang hendak ayah sampaikan. Ayah terikat hutang dengan keluarga bujang Juan dan mereka menuntut balas dengan memintamu menjadi istri pemuda itu. Ya Tuhan, bagaimana boleh begitu? Hamba belum pernah mengenal dia, Ayah. Ayah tiada percaya. Begitulah adat mereka. Kabar tentang pernikahan itu menyebar ke seluruh kampung. Namun, bagi Juwani, itu adalah kabar yang paling pahit. Beberapa hari kemudian, seorang tetangga datang tergesa-gesa ke rumahnya. Juwani anakku, tahukah engkau siapa sebenarnya bujang Juanan itu? Apa maksud, Mak? Benar dia tampan, tetapi tubuhnya ditumbuhi penyakit kulit. Orang kampung memanggilnya bujang kurap. Ayah hamba tidak mengetahui hal itu. Namun, upacara perkawinan tetap hendak dijalankan. Segala persiapan telah dibuat oleh keluarganya. Malam pernikahan tiba. Juwani dirias dalam pakaian pengantin yang indah, tetapi wajahnya muram. Saat musik dan tamu mulai berdatangan, Juwani hanya menunduk, menahan gelisah. Juwani, hati kecilmu bagaimana? Dapatkah engkau lalu dalam pernikahan ini? Tidak, sahabatku. Hati hamba bagai disayat sembilu. Ketika rombongan keluarga bujang Juan dan semakin dekat, Juwani mundur perlahan, dan air matanya mulai mengalir. Tanpa seorang pun yang melihat, ia berlari ke pintu belakang dan menuju sungai di belakang rumahnya. Juwani, tunggu. Daripada hidup tidak dengan gerakan hati, lebih baik hamba kembali kepada air tempat asal-usul kehidupan. Tubuh Juwani tenggelam dalam gelapnya sungai. Dari tragedi itu, lahirlah cerita tentang makhluk menunggu sungai yang diberi nama Hantu Aye, yang dipercaya muncul dari roh Juwani. Beberapa tahun setelah kejadian itu, dua pemuda kampung, yakni Randi dan Nursan, sedang memancing di tepi sungai tempat Juwani dahulu menghilang. Nanti kau percaya kabar hantu Ayek itu? Tak orang tua, makhluk itu rambutnya panjang hingga menyentuh dasar sungai sampai terasa ngeri mendengarnya. Engkau ini penakut benar. Itu cuma dongeng agar budak-budak tidak bermain di sungai. Air di dekat perahu kecil mereka mulai bergetar. Sesuatu yang gelap muncul dari permukaan, rambut panjang dan kusut seperti akar pohon. Dorsan, itu rambut. Rambut siapa pula? Rambut itu melilit dayung perahu. Ya Allah, itu hantu Ayek. Randi, potong rambut itu cepat. Tapi hamba melihat bayang wajah perempuan di air. Jangan dipandang, potong sebelum ketakutan. Dengan tangan yang gemetar, Randi menebas lilitan rambut itu menggunakan parangnya. Rambut tersebut bergerak hidup, seperti tangan yang ingin menarik mereka ke dasar sungai. Setelah beberapa kali tebasan, rambut itu akhirnya terlepas dan tenggelam kembali. Air menjadi tenang seketika. Dorsan, hamba tidak akan kembali ke sini lagi. Benar kata orang tua, hantu Ayek sentiasa mencari mangsa. Mungkin karena hati seorang gadis dahulu telah disakiti tanpa belas kasihan. Angin sore berhembus lembut. Dari arah sungai terdengar suara lirih, seperti keluhan seseorang yang pernah menangis pada malam pernikahannya.